Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat hari Minggu. Semangat pagi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Wah, udah gak kerasa kita udah ketemu hari Minggu aja nih. Jangan bosan-bosan ya ketemu dengan saya, Ari, yang akan menemani kalian semua selama 15 menit ke depan di Pose Rosali, podcast seputar Rosali, hidup berkah tanpa riba. Oke, di episode kedua ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang zaman now banget nih, yaitu unboxing. Penasaran kan nge-unboxingnya apa? Nah, sebelum dimulai, saya nggak bakal sendiri tentunya, bakal ada seseorang yang akan menemani saya ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Mari kita sambut aja langsung. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kari. Gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sehat walafiat, Kari. Bagaimana yang Kari sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Hendra. Aduh, bersyukur. Gimana Kari, ada apa nih? Ini kayaknya dengar-dengar ada unboxing apa nih maksudnya? Jadi gini Pak, Ya. di podcast pertama itu saya dengan Kang Iman sudah melakukan ta'aruf. Ta'aruf dengan Rosali Hills. Kirain dengan Kang Iman kan? Enggak, jadi di episode pertama itu kita udah membahas bagaimana sejarah terbentuknya perumahan ini, lalu awal mula terbentuknya Rosali Hills ini. Nah, jadi di episode kedua ini ceritanya teh kita mau nge-unboxing nih Pak. Nge-unboxingnya apa? Yaitu nge-unboxing Rosali Hills. Siap. Jadi kita bakal buka-bukaan mengenai perumahan Rosali Hills ini Pak. Baik Kang Ari, seperti tadi yang disebutkan oleh Kang Ari ya, unboxing. Betul. Itu sebenarnya itu istilah yang sangat luar biasa ya. Biasanya orang kalau mau beli suatu produk elektronik ya, Iya. di unboxing. Di unboxing dulu. Supaya orang itu tahu apa sih konten-konten yang ada di dalam box itu. Betul. Seperti halnya sama dengan perumahan. Begitu sih. Ya. Siap. Kita langsung aja Pak, kita mulai. Siap. Oke. Kita mulai dari proses pembangunan nih Pak. Jadi di podcast pertama itu saya dengan Kang Iman sudah membahas tentang proses pembangunan di tahun 2019. Betul. Boleh dijelaskan Pak proses pembangunannya itu seperti apa? Siap. Bismillah, alhamdulillah Kang Ari. Rosali mulai progres pembangunan itu memang di tahap kita namakan dengan istilah tahap 1 dimulai 2019, yaitu dengan pemetaan pembukaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan unit sebanyak 5 unit ya, dengan tipenya memang tipe awal itu tipe kecil saja Kang Ari, yaitu tipe 38 ke 90, kecil tapi menarik kalau begitu. Dan berikutnya sisa lahannya berikutnya itu di cut and fill, dijual sebagai coupling. Berapa unit itu Pak untuk coupling? Itu totalnya ada 18 unit. 18 coupling. Oke. 18 coupling. Dan itu merupakan test market Rosali awal. Dan ternyata sambutan dari konsumen sendiri luar biasa sekali kali. Subhanallah. Jadi sebelum dalam 1 tahun itu unit dan coupling sendiri itu udah bisa terjual habis. Sudah sold out. Sold out. Oh. Itu memberikan modal utama kekuatan kepada Rosali untuk melanjutkan tahap berikutnya. Tahap berikutnya. Ini tes marketnya udah luar biasa nih, udah ada peminat, Antusias gitu ya. antusias. Nah, di samping untuk tes market juga untuk pemodalan. Alhamdulillah dengan dibukanya tahap pertama itu untuk memudahkan melanjutkan tahap berikutnya. Kurang lebih gitu kan? Jadi untuk tahap 1 itu sebagai tes market dulu ya Pak, kalau seperti itu, dan juga untuk pengumpulan modal untuk tahap berikutnya gitu ya Pak. Kurang lebih begitu sekali. Oke. Terus untuk tahap selanjutnya nih Pak, tahap 2 berarti kan ya? Ya. Nah di tahap 2 ini ada apa aja sih Pak, seperti apakah jual coupling atau jual unit rumah atau seperti apa, boleh dijelaskan? Siap, kita unboxing lagi. Iya, Tahap kedua. Ya, gini kan ya. Logikanya kita bisa dikatakan tahap 1 aja dengan skala kecil kita berhasil. Otomatis Rosali melakukan tahap kedua itu akan lebih besar lagi. Wih. Karena optimisme dengan pangsa pasar yang positif, maka Rosali mengembangkan lahan yang luasnya 2,1 hektar, direncanakan dengan adanya set plan pembangunan, menjadikan total unit yang akan dibangun di tanpa coupling nantinya Kang Ari ya, yang tahap kedua itu yaitu sebanyak 85 unit. Oke, 85 unit. 85 Lebih banyak dari yang tahap 1 gitu ya? Banyak. Kalau tahap 1 kan cuma 5 unit dan coupling 18 coupling saja. Nah tahap kedua itu lebih banyak lagi, lebih intensif lagi gitu.
Nah, dengan kurang lebih gambaran-gambaran unit yang dikembangkan pada tahap kedua sendiri, itu banyak pilihan kali. Banyak pilihan. Kan kalau di tahap 1 cuma bisa satu, zipper doang. zipper doang kalau unit nama Iya. dengan kaping tanah doang. Betul. Nah sekarang di tahap kedua mah malahan si konsumen dimanjakan dengan pilihan yang lain. Wih, ada berapa pilihan tuh, Pak? Itu sekategori ada 3 pilihan. Tiga Ada pilihan. tipe zipper si kecil-kecil tapi rawit. Nah ya, nih zipper ini luar biasa nih. Yang kedua si Avandra yang dikatakan rumah ideal ramah finansial. Wih, mantul pisan. Itu namanya Avandra. Setiap rumah ada julukan. Ada. Nah yang si Magnolia rumah mewah nan megah. Wih. Oh itu Magnolia. Kita kupas satu persatu Kang Ari. Oke, siap. Ya. Kita mulai dari zipper sendiri. Zipper dulu. Zipper itu sangat menarik seperti tadi katakan kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Karena luas bangunan yang 38 ya dengan luas tanah 120. Oh, jadi luas tanahnya berbeda dengan yang tahap 1 ya, Pak? Oh, Tipe ini zipper lebih ya? luas. Ini kenapa? Hasil pangkat pasar dan tes market konsumen itu menginginkan tanah yang lebih luas Oh, tanah lebih untuk luas. layout yang lebih luas lagi. Oke, jadi Nah, diperluas. dioptimal lagi, dioptimalisir lagi, dan ternyata benar setelah adanya pemetaan dan terbentuknya tipe-tipe yang mau dijual seperti hanya tadi zipper dengan 38 luas bangunan dan 120 luas tanah itu memberikan pilihan untuk pasangan-pasangan muda yang baru Muda ya, menikah Pak. ya itu lebih kecenderungan memilih yang satu lantai. Oh, Alhamdulillah alhamdulillah, gitu. ya. Dengan sekarang aja per hari ini dari 18 unit yang kami tawarkan tinggal 3 unit lagi. Tinggal 3 unit lagi. Tinggal 3 unit lagi. Wih, berarti laris manis Laris ya, Pak? manis. Alhamdulillah. Ini pun udah didodoh. Aduh, di Dodo Hotel naon, Pak? Udah diintip-intip, Oh, udah yang udah mau diintip-intip. mesen. Ya, tinggal nanti insya Allah pada waktunya pada booking dan pada akan. Itu yang si zipper. Zipper lah, yang Avandra gimana tuh? Yang Avandra, apalagi yang Avandra nih. Nah. Avandra juga sama, ya. Ini sangat mewah dan elegan. Kenapa? Karena dengan rumah 2 lantai, ya, dengan luas tanah yang 120. Sama, ya. Malah kalau dalam penjualan kami ada pilihan juga bagi konsumen yang menginginkan layoutnya yang lebih luas. Jadi tipe-tipe Avandra itu yang ditawarkan ada yang tipe 70, tipe 81 dan tipe 85. Itu untuk penawaran keluasan keluasan Avandra sendiri ya. Kalau kita lihat dari konsep pembangunannya, dia disediakannya carport yang bisa memuat 2 kendaraan, adanya taman depan yang sangat ideal untuk menghiasi pekarangan. Di belakang pun ada lahan yang bisa digunakan untuk hiasan taman di belakang ataupun untuk penambahan bangunan. Itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali ya, Luas Pak? sekali. Nah, apalagi si Magnolia ini Wih, gimana tuh? megah nan mewah. Wih, Ini luar biasa kali ya. Gimana? Ini kayak film India, Kenapa kayak filmnya, Pak? loteng. Oh, 2,5. Di atasnya tuh ada ada rooftop. Wih, kayak rumah artis gitu. Kurang lebih begitu. Ini luar biasa. Tadi ada salah satu konsumen bertanya, ini Pak dengan harga di bawah 1 M dapat rooftop? Ya. Harga di bawah 1 M dapat rooftop dengan bahan bangunan yang luar biasa bagusnya, layout yang sangat menyesuaikan. Magnolia juga sebagai pilihan favorit untuk konsumen. Gitu. Jadi malah ada salah satu konsumen membeli 2 unit digabung, Wih, dikawinkan. oh di Iya. Aduh, luas pisan Oh atuh, Pak. iya. Di belakangnya menggunakan menginginkan oleh kolam renang. Itu emang kembali kepada pilihan-pilihan. Oh, kalau mau bikin kolam renang pun bisa bisa. diajukan. Oke, siap, mantap. Itu insya Allah Rosali selalu menyesuaikan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Kami sangat kooperatif dan insya Allah bertekad untuk selalu memenuhi keinginan-keinginan yang diinginkan oleh konsumen Rosali. Begitu kan? Oke, siap. Itu secara teknis tipe ya. Ya. Hmm. Nah, selanjutnya, Pak, untuk spesifikasi bangunannya pakai apa aja nih? Yang pasti bukan pakai tepung terigu. Waduh, memasak dong, Pak. Masa kalau inilah Rosali ya. Makanya kalau ada yang bilang Rosali mahal itu salah. Salah besar gitu ya. Besar. Di kawasan
Bandung Utara ya ada rumah dengan menggunakan bahan-bahan pilihan ya dengan lokasi yang strategis, harga fashionable, harganya terjangkau sekali. Ya alhamdulillah di sini konsumen dari berbagai kalangan, swastanya, sipilnya, ya banyak sekali. Ya, bermacam. Kenapa? Karena memang masuk di semua segmen. Sebenarnya tadi bahan-bahan, kenapa memang benar sekali Kang Ari kalau kita mau beli sesuatu harus unboxing dulu. Betul, sebenarnya bahan-bahannya dibuka dulu nih. Penting Pak tuh. Iya, bangunan kan takutnya bahan bangunannya nggak sesuai dengan harga gitu. Betul sekali banyak kejadian, banyak konsumen kecewa dengan casing. Rumahnya bagus, tapi capnya bagus. Ternyata ditempatin, di dalamnya banyak itu sesuai. Itu, banyak Pak. pemuaian, banyak retak-retak dan sebagainya. Iya. Insya Allah dirasai mudah-mudahan tidak terjadi hal itu. Kenapa? Karena kita sistem inden dengan akad istisna itu pesan bangun ya. Jadi otomatis konsumen yang udah berakad bisa memonitor proses pembangunan. Akan menyesuaikan apa benar bahannya itu sesuai yang diakadkan. Jadi misalkan di akad bangunannya spesifikasinya seperti ini A gitu. Pas di lapangan kok B bisa protes gitu. Iya, itu berarti menyalahi akad dong. Iya, gitu. Kami sebagai pengembang atau developer pasti akan meluruskan hal itu. Kalaupun misalnya di lapangan ada terjadi penyelewengan, insya Allah kami kan istilahnya selain kita berbisnis, kita juga berdakwah. Kita akan memegang komitmen konsumen insya Allah. Kembali kepada bahan-bahan Kang Ari ya, kita kupas dari bawah ya. Kita menggunakan pondasi batu kali. Itu udah dari dulu ya, bahwa namanya pondasi batu kali itu akan lebih kuat. Iya. Karena kenapa? Pondasi dulu yang dikuatkan. Iya. Kalau pondasinya nggak kuat kan? Betul. Nah, selain pondasi juga kita dikukuhkan dengan adanya beton-beton cakar ayam yang akan menguatkan. Malah ini juga kayak rumah tumbuh. Walaupun satu lantai si jiper, suatu saat penghuninya ingin menambah lagi lantai, bisa. Jadi nggak usah pasang dulu beton baru karena udah pondasinya, betonnya siap gitu siap untuk 2 lantai. Apalagi ada sebagian rumah yang menggunakan paku bumi atau sospel, itu akan lebih mengikat dan menguatkan lagi. Kuat gitu ya. Itu konsepnya kepada keamanan kan, kurang lebih begitu. Nah, terus naik sedikit ke atas kita menggunakan bata merah. Ya? Bata merah. Kenapa? Memang dengan teknologi sekarang banyak sekali bata-bata yang sifatnya lebih besar ininya tuh ya, tapi kurang mengikat. Nah, dengan bata merah itu kita punya keyakinan kualitas dinding akan lebih kokoh. Bata merah itu banyak sekali komen dari konsumen, pakai bata merah Pak, iya, mereka merasa puas dengan spesifikasi yang ada. Nah, terus mengenai lantainya pun kita menggunakan granit yang 60x60, membawakan suasana kesan luas, bersih, ya. Mewah juga. Berarti ya mewah juga. Nah, sangat sesuai sekali. Kembali kepada kusen dan jendela. Dengan kondisi cuaca yang berubah, hujan, kemarau, itu biasanya kusen itu banyak berubah kan. Kalau nggak memuai, kena rayap. Nah, makanya Rosali memutuskan untuk menggunakan aluminium. Insya Allah dengan aluminium itu akan lebih long term, untuk jangka panjang. Itu bisa lebih kuat lagi kali. Dan kembali ke atas kita lebih memberikan suasana lebih tinggi luas ya. Kenapa? Karena atapnya sendiri juga di set untuk lebih tinggi, hampir 3 meteran ya. Dengan pakai gipsum dan hollow rangkanya. Dan atap atas kita juga pakai bajaringan, itu juga konsepnya berkeamanan ya. Kenapa? Kalau rumah-rumah ini yang tradisional itu rumahnya itu pakai balok-balok kayu yang besar berat-berat itu, lama-lama tuh bisa ambrol, meroboh betul. Ini pakai bajaringan dan atapnya pun pakai plat beton. Itu membawakan kesan artistik ya, menarik ya. Jadi rumah rapih katanya mereka gitu. Insya Allah itu memberikan nilai jual dan memberikan keyakinan bahwa bahan yang digunakan Rosali itu bukan kaleng-kaleng. Sudah terbaik gitu ya, nomor. Insya Allah sesuai dengan harga yang kami tawarkan. Insya Allah
nggak akan mengecewakan kali. Siap. Begitu, Kang Nah, Ari. saat ini Pak, untuk fasilitas nih Pak yang ada di Rosali Hills ini ada apa aja sih? Wah itu penting itu kan. Nah iya, penting bisa lah tuh Pak. Begini kali ya. Ya. Sekali lagi kalau kita memilih hunian, ya, jadi banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Seperti hanya tadi ditanya oleh Kang Ari mengenai fasilitas, ya itu kan satu kesatuan, ya. Kita beli rumah itu harus ada pendukungnya. Fasilitas yang menunjang gitu Ya, kan? itu. Nah, Rosali menawarkan adanya konsep keamanan, yaitu sistem one gate atau one gate system, ya, yaitu gerbang utama hanya satu pintu. Ya, kenapa? Karena banyak sekali perumahan-perumahan yang punya akses masuknya terlalu banyak. Jadi terjadinya kriminal kejahatan yang sifatnya tidak terkontrol keamanan. Iya. Ya, ada kehilangan sepeda motor, pencurian dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Kalau di Rosali insya Allah nggak akan terjadi. Kenapa? Insya Allah. Karena bisa membedakan mana visitor, mana penghuni dengan sistem one gate. One gate Si pengaman bisa terus memantau. Betul. Apalagi Wah, kali gimana tuh Pak? dipantau dengan CCTV 24 jam. Oh, ada CCTV juga Oh, ya? iya. Jadi selain Wajib itu masih? wajib, zaman Wajib, sekarang wajib. mah, ya. Jadi benar-benar terpantau. Apa yang terjadi selama 24 jam itu bisa direkam, bisa disimpan datanya. Terbukti ya? Bukti kalau ada kejahatan tuh ada bukti. Betul, Itu bisa. kalau begitu. Itu untuk untuk kapasitas yang diutamakan yaitu one gate dan CCTV security system 24 jam. Oke. Berikutnya kali ini konsen dengan air. Nah, air gimana tuh Pak? Penting Nah, bisa nih. Sekali. Kenapa? Karena semegah apapun rumah kalau nggak ada air bagaimana? Sengsara. Sengsara. Bener. Sampai ada perumahan untuk memenuhi airnya itu harus beli. Waduh. Airnya ada kos yang harus keluar. Iya, nambah lagi kan? Nambah lagi tiap bulan untuk beli air. Nah, di Rosali sendiri, alhamdulillah, berkat izin Allah, punya sumber-sumber air tanah, sumber air ya, yang akhirnya digali sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan unit-unit yang ada. Itu dengan istilah sumber artesis. Sumber artesis. Iya. Ya. Itu di nantinya tuh konsepnya itu dikumpulkan di satu titik yang tinggi dan nanti secara gravitasi akan dialiri ke unit-unit yang ada. Sementara ini aja yang udah diairi oleh air bersih Rosali itu nyatanya tahap 1 dan progres pembangunan yang sekarang juga untuk kegiatan mengaduk, ngecor dan sebagainya pun menggunakan air bersih. Wih, subhanallah. Kenapa? Karena emang ada air ini air walungan atau Iya. misalkan ya. Pakai air bersih, Air bersih. ya. Di saat orang lain masih kekurangan air, di Rosali itu sampai bisa untuk proses pembangunan. Itulah keadaan Rosali. Itu diairkan lagi dan insya Allah itu juga sistemnya nanti dialir ke unit-unit, dipasangi water meter, nanti ada distribusi iuran wajib ya, nantinya yang langsung dikelola oleh developer sebagai pengelola air mandiri. Nah itu selain kita mengeluarkan air Kang Ari, kita juga harus konsep bagaimana mempertahankan air. Nah, gimana tuh Pak? Menarik Nah nih. kita harus, Iya. kalau kita airnya terus disedot, sementara kita nggak mempertimbangkan bagaimana air itu terus terjaga. Nah makanya Rosali punya konsep yaitu membuat biopori di tiap unit supaya bagaimana air-air yang terbuang, apa tuh air hujan, air pembuangan dari rumah itu tidak langsung terbuang ke solokan, ke pembuangan, tapi diserap dulu Diserap oleh dulu tanah. gitu ya? Ya, nah nantinya tersimpan di sumber air. Selain itu juga disesuaikan dengan adanya lahan-lahan kosong terbuka hijau yang akan ditanami oleh pohon-pohon besar supaya bisa mengikat air-air Iya. sebagai tanda hujan. Nantinya disiapkan kolam-kolam artesis, ya itu menjadikan si air itu tidak akan kering di di sumbernya itu. Itu mengenai airnya sendiri Kang Ari. Oke. Terus yang paling penting selain kita punya fasilitas keamanan, air tersedia juga ibadah. Nah, itu. Kenapa? Satu. Oh, iya dong. Kita apalagi kita di perumahan berbasis syariah, otomatis selain berbisnis kita berdakwah, maka Rasulullah menyediakan sarana dakwah dan ibadah yaitu adanya musola Musola. atau kegiatan ibadah dan juga kajian-kajian yang lain. Selain untuk bapak juga untuk anak-anaknya kegiatan anak-anak mengaji, ada? insya Allah akan dibangunkan rumah Quran, ya itu untuk kegiatan anak-anak untuk belajar mengaji.
kurang lebih begitu kali. Alhamdulillah. Itu mengenai kapasitas untuk ibadahnya. Juga mungkin Kak Ari bertanya mengenai instalasi listriknya bagaimana. Nah, gimana tuh Pak? Gitu. Karena itu kadang jadi concern juga ya. Kalau perumahan yang udah bagus tapi listriknya tidak tertata rapi, itu akan mengurangi rasa estetika, itu betul kan? sekali. Apa balata kamu kalau ada layang-layang yang nyangkut Iya. jadi kotor kesannya kan Bahaya lagi kan? Dan bahaya juga. Nah, keamanan juga kan? Konsep keamanan sekali. Nah makanya Rosali punya konsep underground electricity, yaitu penanaman kabel listrik yang memiliki unit disimpan di bawah tanah. Jadi udah kayak konsep perumahan di luar negeri gitu ya Pak? Iya di luar negeri. Underground electricity. Itu lebih memberikan keamanan dan kenyamanan. Oke. Itu untuk apa? Untuk listrik bawah tanahnya. Selain memenuhi kebutuhan rohani, ya juga jasmani. Nah, Karena dengan aktivitas hari-hari para penghuni itu kita harus memperhatikan bagaimana aktivitas olahraganya. olahraga. Ya makanya Rosali punya fasilitas untuk kegiatan jasmaninya yaitu adanya jogging track. Jogging Itu track. untuk jogging Iya, lari pagi, lari iya. pagi. Ya. Ini kan kalau mama. Nah terus juga adanya sport center. Oh, info center pun ada ya? Di sana penghuni bisa melakukan aktivitas olahraga. Itu selain olahraga secara fisik juga bisa bertemu satu sama lain untuk bersilaturahmi. Nah, Itulah Iya, konsepnya iya. Rosali. Itu kan dan pasti selain jasmani juga rekreasi. rekreasi piknik kan? Piknik Piknik kan tuh. Nggak usah jauh-jauh. Kenapa lahan Rosali banyak yang terbuka hijau, banyak taman-taman yang dibuat, otomatis anak-anak tuh nggak hanya diam di rumah, diberikan keleluasaan untuk bermain dengan keluarga di taman-taman yang sudah disediakan. Playground gitu istilahnya. Playground istilahnya. Taman bermain. Betul. Nanti ada kolamnya, ada tamannya. Hmm. Jadi membawakan suasana kebersamaan keluarga dan kebersamaan tetangga. Itulah Rosali. Oke. Itu kan kurang lebihnya ya yang ada di Rosali teh. Oke, mantap Pak Hendra. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di Rosali Hills ini memang mengedepankan konsep living harmoni gitu Pak. Tuh. Terlihat dari fasilitas-fasilitas yang ada yang memberikan kombinasi antara suasana penghijauan yang asri, sejuk dan indah, Betul sekali. tapi juga ditunjang dengan fasilitas-fasilitas perumahan yang ada di perkotaan gitu Pak. Yang modern. Iya betul, menjadikan harmonisasi yang ciamik. Bisa lain ciamis ya Pak, ciamik. Oh, sudah Ciamis. Ya jangan Ciamis ya. Betul sekali Kak Ari. Pokok nama ya. Kita juga sebagai pengembang memikirkan segala aspek ya. Nah, syukur alhamdulillah dengan progres yang ada karena di akhir penghujung tahun ini juga pencapaiannya udah luar biasa. Tetap masih ada tugas-tugas marketing khususnya yaitu untuk merilis unit-unit yang masih ada. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan target tahun depan di 2021 itu semuanya bisa terjual. Amin. Kurang lebih begitu. Itu doanya aja. Amin ya Allah. Jadi bicara soal target nih Pak, Betul. kan tadi kata Pak Hendra total unit di tahap gue ini ada sekitar 85 unit Pak. Betul sekali. Unit yang masih tersedia yang masih bisa dimiliki oleh teman-teman Pasar Rosali ini kira-kira berapa unit lagi Pak? Ini harus cepat-cepat. Waduh. Kenapa? Karena ini day by day nih. Tiap hari itu yang memesan, yang melihat langsung ke lokasi itu wah, terus ada kan. Ya. Ini untuk sebagai informasi untuk Zipa sendiri tinggal 3 unit ya yang tersedia itu juga udah didodoho. Ya, udah diintip-intip. Udah diintip-intip ya? Tinggal tanggal mainnya aja bookingan dan akan. Avandra sama tinggal 9 unit. Waduh. Ya, itu juga sama udah didodoho Kang Ari, udah yang menanyakan bagaimana dan bagaimana, insya Allah udah waktunya juga tinggal akad ya, booking akad. Yang Magnolia tuh tinggal 39. Memang ini agak banyak kenapa? Karena unit yang disediakan juga lebih banyak kalau Lebih banyak ya Magnolia. Tapi pemesanan udah lumayan banyak. Lumayan ya. Jadi tinggal silakan, ada waktu, ada niat, tinggal laksanakan. Oke. Jadi mungkin dari total 85 unit itu sekitar 42 unit lagi mungkin ya Kurang masih lebih. tersedia. Kurang lebih ya. Oke, jadi dari 42 unit itu yang sudah
progres pembangunan itu ada berapa unit Pak? Karena sistem kita tuh istisna pesan bangun ya kan ya. Sebenarnya kalau setelah September udah terpenuhi itu, udah Iya. ada Alisadot ya, udah Iya, ada jadi tanda-tanda tanda-tanda gitu ya. Nah, tapi karena proses pembangunan itu akan dilaksanakan bila mana konsumen itu memberi cash atau berangsur tapi DP-nya udah terpenuhi sebanyak atau sebesar 30%. Baru dibangunkan. Dan alhamdulillah sekarang itu progres udah sampai 30 kurang lebih. Kurang lebih 30 ya. Itu berarti yang udah DP-nya selesaikan atau yang emang sistemnya selesai. Oke, jadi progres pembangunannya pun terus digaskan gitu kan. Insya Allah. Semakin di depan progres pembangunannya. Oh, luar biasa. Ya, kayak ini dong. Iya betul kan. Oke, siap. Mantap Pak. Semoga ikhtiar kita untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sok atuh Pak ini teh yang paling penting teh ini cara beli di Rosalis ini gimana Pak? Mana tuh di-share? Siap. Gini kan. Ya, jadi sebenarnya memang yang namanya rumah itu kebetulan sangat primer sekali ya. Segala sesuatu tuh kumaha namanya patekadar atau niat lah istilahnya. Sesuai dengan keterangan innama amalakum biniyat, sesuatu pokoknya itu bagaimana niat. Kalau kenapa? Kan kalau udah niat kita tuh akan punya kekuatan doa dan ikhtiar. Sama halnya membeli rumah, silakan niatkan untuk membeli di Rosali ya, supaya ikhtiar dan doanya juga akan ditingkatkan, dioptimalkan ya. Mudah-mudahan ada jodohnya begitu kan. Dan mungkin bagaimana cara beli rumahnya, tapi nggak sekarang. Aduh, dikatakan lagi nih Pak. Nih, bukan apa nih? Gimana? Kayaknya ada yang saya temuin dulu juga nih. Oh, ada konsumen kan ya? Ya, yang Kayak udah janji. insya Allah mau booking katanya ini. Waduh, subhanallah sekali. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman Rosali, saya digantikan lagi nih. Tapi nggak apa-apa, biar saya semakin penasaran ya dengan info-info selanjutnya mengenai Rosali Hills. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendra mengenai tipe yang ada di Rosali Hills ini. Ada tipe Zipper, tipe Avandra, ada tipe Magnolia, lalu total unitnya pun ada sekitar 80 unit dan sudah yang terjual sekitar 50%. Jadi siapa cepat ya dapat. Juga yang paling penting spesifikasi bangunan yang digunakan di perumahan ini. Dan tadi telah dijelaskan oleh Pak Hendra, spek-speknya pun sudah sesuai dengan harga gitu Pak. Betul sekali. Lalu fasilitas-fasilitas umum yang ada pun saya lihat memang sudah banyak gitu ya, sudah menunjang Rosali Hills ini. Oke. Jadi selebihnya mungkin ada teman-teman yang masih kepo dengan info-info mengenai perumahan Rosali Hills ini bisa langsung cek Instagram official kita di @rosalihillcimahi atau mau tanya-tanya juga boleh langsung aja WA di 0856 9133 2000. Wah, alhamdulillah Pak, nggak kerasa kita udah di penghujung waktu aja. Alhamdulillah. Kita udah nggak kerasa ngobrol udah cukup lama mungkin ya. Iya Pak. Jadi untuk teman-teman, semoga bisa diambil yang baiknya dari obrolan kita tadi. Semoga bisa memberikan pencerahan atau manfaat bagi teman-teman yang mungkin memang sedang mencari hunian idaman masa depan. Karena memang dalam memilih hunian itu harus dipertimbangkan dengan matang-matang ya Pak. Betul sekali. Dari desain rumah, lalu keamanan, dan yang penting juga spesifikasi bangunan yang digunakan. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari kami di episode kedua ini. Terima kasih Pak Hendra atas waktunya telah berbincang-bincang bersama saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk teman-teman semua dalam kondisi pandemi seperti ini, paling penting itu adalah jaga kesehatan. Yang paling penting mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, Rosali. Podcast seputar Rosali, hidup berkah tanpa riba. Saya Ari. Saya Hendra. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.